Hai sobat, balik lagi di podcast Virgo BNP Sumsel Berbagi Cerita. Jadi gimana kabarnya hari ini? Pada semangat semuanya ya. Karena hari ini kita bakalan ditemenin sama sosok yang berpengaruh ya di bidang-bidang sosial media di Humas Polda Sumsel. Tapi nanti ini dikenalin ya. Karena aku mau kasih tahu kalian dulu, karena kita kan sekarang lagi hidup di zaman-zamannya literasi digital ya, yang semuanya harus serba satset, everything in our phone, dan semuanya kalian juga benar-benar harus bisa handle yang namanya digital. Dan kalian juga harus tahu bahwa kita itu nggak boleh anggap remeh yang namanya isu tentang pencegahan narkoba. Walaupun terdengar agak old school ya, tapi itu benar-benar harus jadi tameng utama banget untuk anak-anak muda zaman sekarang. Nah, sebagai Gen Z, episode kali ini kita bakal tuntas strategi paling Gen Z buat cegah narkoba. Yang masih begini hari ini gak sendirian, karena akan ditemenin sama Bribda M. Dwiki Renaldo Andre. Halo. Panggilnya apa? Kakak atau? Panggilnya kayaknya lebih tua mbak deh. Kelihatan ya? Ya mungkin branding, karena branding saya dipanggilnya Kak Ci, mungkin bisa panggilnya Kak Ci Oke. Berarti punya ini ya, sosmed Ya, pribadi? ada. Oh, ada juga. Ada. Apa tuh Instagramnya? Instagram itu di mdwiki28 deh. Biasanya orang sebutannya dari Kak Ci tuh. Saya tuh dulu nyari branding ya, susah tuh jadi branding, ciptain branding itu. Saya ciptain branding Black Sweet, kayaknya aku nggak sweet amat ya. Kalau Black Mamba kayaknya lebih parah kali ya. Oke. Nah, jadi mungkin karena ngelihat terinspirasi dari almarhum Kak Ci Atai. Oke. Mungkin jadi kayaknya branding Kak Ci ini sesuai nih untuk masyarakat Sumatera Selatan. Oh, jadi brandingnya ini sorry. Ya. Berarti kita pakai bahasa Palembang ya waktu Betul. di sosmed sendiri atau gimana? Ya, bahasa Palembang juga. Campur-campur ya. Tapi aku ada loh satu nonton videonya yang takut istri. Aku istri. Ada ya? Jangan dibahas, nanti ini juga lah. Bahaya, karena dua orang komandan saya itu istrinya DM semua. Karena itu. Katanya, kukira marah kan, ternyata DM-nya lanjutkan nggak ada. Wah, kulanjutkan nanti kulanjut lagi komandan. Bakal ada video yang lain ya. Ada. Yang lain pokoknya. Oke teman-teman, karena udah perkenalan juga, kita langsung aja ya ke inti. Jadi selamat datang nih Kak Dwiki Ya, di makasih. podcast kita yang apa adanya ini ya. Apa? Iya, makasih banget udah insightful lah singgahnya. Nah, singgahnya itu Palembang. Singgahnya Iya, bisa singgahnya. berkata-kata. Iya, singgahnya nggak bisa berkata-kata ya teman-teman. Nah Kak Ci, sebelum masuk ke strategi, mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang paling dasar dulu deh. Kenapa sih topik ini tuh untuk Gen Z itu cocok banget? Gen Z yang harus melawan narkoba, kenapa? Ya betul, kalau saya kan dapat informasi dari Mbak Ridi juga, koordinasi bagian humas itu, dia ngasih tema perkataan strategi pencegahan narkoba untuk Gen Z. Nah, kita ini harus pahami dulu sebenarnya narkoba ini apa kan. Jangan sampai kita menyimpang narkoba nasi rendang pirawan. Juga kan. Nah, kita harus tahu dulu mungkin narkoba itu kan narkotika, hidrotopika dan zat adiktif lainnya. Betul. Yang lebih pahami bagian BNN ataupun bagian kalau di Polda itu di Tres Narkoba. Jadi kenapa sangat penting ya kalau Gen Z ini, karena betul loh, perkembangan internet, perkembangan digital dan perkembangan zaman yang paling signifikan jadi ya di kalangan Gen Z awal mulanya di gen-gen kita. Kalau Mbak sendiri gen apa? Aku milenial saya. Oh milenial, udah. Soalnya Kak Ci Gen Z ya? Ya Gen Z kita. Oh iya. Oh cocok banget temanya ya. Langsung kita tanya sama ke Gen Z-nya. Oke. Jadi ya betul, sangat penting ya berkaitan dengan strategi kita tadi di bagian untuk pencegahan narkoba di Gen Z ini, karena penyerapan ataupun pemberitahuan informasi ataupun berkaitan dengan kegiatan sehari-hari ini Gen Z ini kayaknya lebih menguasai, Lebih menguasai ya. memahami betul. Jadi jangan sampai nanti kita apalagi kan pengaruh narkoba ini Mbak, mungkin paling utama itu masalah lingkungan. Ya. Paling utama lingkungan, dan diiringi juga kalau sekarang ini di media sosial. Mungkin ada ajakan-ajakan atau provokasi atau provokator orang, ataupun ya sama kayak kita kehidupan sehari-hari lah, gini aja masalah lingkungan. Kalau ada bahasa kiasan itu, kalau kita dekat sama orang yang penjual parfum ya kita ikut wangi.
kalau kita dekat dengan orang pintar ya kita walaupun bodoh ngikut pintar lah, walaupun bodoh ya sebenarnya. Nah kayak gitu juga lingkungan masalah, nah lingkungan sehari-hari kalau kita lingkungannya kita berada di lingkungan pengguna atau penyalahgunaan narkoba ya tergantung iman juga Kita juga sebenarnya. ya. Nah, bisa juga kita terjerumus. Nah gitu juga dengan media sosial, ketika media sosial kita scrollnya berkaitan tentang apa namanya kegiatan yang positif, pasti kita dapetnya yang positif juga. Betul. Tapi ketika kita kegiatan negatif, ya kita Negatif juga. ikut-ikutan juga karena penasaran, wah apa itu mungkin sabu-sabu gitu. Ternyata sabu-sabu kan mungkin makanan khas Jepang tuh sabu-sabu. Ya betul, sabu-sabu juga betul. Saya bingung itu halal atau haram ya atau triple halal atau hantam gitu. Betul. Pokoknya ya kita harus pintar-pintar menguasai lah, apalagi di Gen Z ini media sosial jangan sampai kita terprovokasi, kita jangan sampai juga kita apa tuh namanya mudah terpengaruh ya kembali lagi sebenarnya di diri sendiri dan iman masing-masing gitu. Betul. Jadi teman-teman, yang namanya pilih teman itu harus ya di zaman sekarang ya. Ya, Pilih pergaulan karena berteman dengan siapa aja itu berpengaruh untuk kita ya. bukan pilih teman aja, pilih pacar kayaknya juga. Pilih pacar itu poin ya teman-teman ya. Kan pada udah pada pacaran ini Gen Z ya. Ya ampun. Jadi memang teman-teman itu kalau misalnya lingkungan terus juga memfilter sosmed Tuh, itu penting banget ya. Jadi kita jangan cuma ngefilter teman, tapi ngefilter sosmed juga. Yang mana yang namanya udah nggak baik, itu juga jangan kalian ikutin ya. Benar banget kata Kak Ci ya teman-teman ya. Nah Kak Ci, sebenarnya apa sih yang bikin Gen Z itu sangat rentan terhadap misalnya nih ya, padahal banyak dari mereka tadi yang siang aja masih belum bangun gitu loh, tapi mereka mudah banget untuk terpapar gitu loh, lebih rentan dengan yang namanya pecandu. Kalau menurut saya sendiri ya, kalau yang saya rasakan di Gen Z ini banyak kan orang tuh ikut-ikutan apa ya bahasa itunya. FOMO. FOMO. Oh. Karena sama kayak ini aja, misalnya kayak kerusuhan apa yang namanya bulan Agustus kemarin kan, itu banyak kan orang anak-anak Gen Z semua. Iya. Karena ikut-ikutan karena mudah terprovokasi. Keren ya. Iya, katanya keren, padahal gempeng lah. FOMO-FOMO-FOMO-FOMOan itu boleh, FOMO-FOMO yang bagus ya, tapi jangan sampai nanti FOMO-nya masalah penyalahgunaan narkoba, mungkin FOMO-nya dengan gaya hidup, maaf ya, mungkin apa namanya FOMO-FOMOan sekarang ini misalnya hiburan musik remix segala macam kan FOMO-FOMOan orang menggunakan narkoba jenis Inex atau ekstasi kayak gitu kan, jadi ikut-ikutan. FOMO-FOMOan itu akhirnya ya terpengaruh. Jadi FOMO-nya jangan yang negatif. Iya, Ini ikut demo cuma FOMO ikut foto doang. Ikut lempar dengan lewat, botolnya nggak apa-apa, nggak ikut ngelempar ikut bakar itu. Yang penting jangan Parah. ikut anarkis. Ya. Ya, kalau foto-foto ya oke lah. Apalagi kalau narkoba jangan juga FOMO-an. Nah, Itu mah teman FOMO-an. pakai ini ya, pakai gorila, kayak juga, pakai gajah, pakai juga, bahasa kita sana. Biar terlihat keren ya, padahal nggak ada keren-kerennya. Keren-kerennya. Kalau FOMO tuh FOMO yang baik lah, ikutin yang baik. Misalnya, ya kan Olahraga sekarang nih nih banyak. sekarang. Ya olahraga, FOMO lari culture. Gue Culture. Ya. Itu bagus ya FOMO kayak gitu ya. Ini bagus gitu. Daripada yang you know lah teman-teman ya. Dan juga sih ada banget yang bikin ngeri, kadang konten-konten itu dibungkus dengan humor. Ya kan? Nah jadi orang itu nggak sadar bahwa itu tuh punya dampak buruk nih Kak Ci pernah ada contoh nggak sih? Misalnya nih itu adalah info-info yang buruk tapi dibungkus dengan humor. Pernah juga. Ya kan? Paham. Karena kan ini aku sering juga lihat TikTok nih Kak Ci, misalnya ada musik remix, tapi dibungkus dengan humor sama si punya konten. Saya kayak gitu, itu kan punya dampak negatif juga bagi mereka yang nonton yang nggak bisa memfilter nggak sih? Betul. Kembali lagi sebenarnya kita memfilter masing-masing. Sebenarnya gini, kayak musik kayak kita sekarang kan banyak musik kita nih ngikutin perkembangan zaman juga, sama kayak saya juga buat konten tuh sebenarnya ngikutin apa sih yang lagi berkembang, musik apa sih yang lagi berkembang. Mungkin kan walaupun lagunya kayak Tabula Bale itu kan sekarang sudah dibungkus dengan kayak dipukuluin atau di remix, boleh bener penggunaan kalau banyak, cuman kembali lagi kita harus memfilter juga, karena kan orang nih yang namanya konten itu jebak juga. Karena bisa jadi pas awalan dia mungkin dia niatnya menghibur, tiba-tiba ternyata ada diselipinnya iklan ataupun ajakan atau provokasi
untuk hal-hal yang negatif. Apalagi ya masalah penggunaan narkoba ya, kayak itu tadi musik-musik remix kita, ya maaf ya, kalau kita ngelihat di media sosial juga yang musik-musik remix ini menjadi kayaknya di Sumsel ini dikatakan penyakit gimana sebenarnya, tapi sudah menjadi tren kehidupan ataupun acara setiap kegiatan pasti harus ada remix, karena ujung-ujungnya kalau remix itu ya ujung-ujungnya pasti penyalahgunaan narkoba. Juga. Padahal itu benar-benar udah dilarang ya. Iya, mana Polda boleh, Sumsel kan? sendiri dari Kapolda, Bapak Kapolda Sumsel juga sudah membuat himbauan bahwasanya dilarang untuk live apa nih, host musik. Iya, musik. Boleh, bener kalau musik kamu lagu dangdut ya itu cuma kalau udah sampai lewat jam 10 sampai jam 12 sampai jam 2 jam 3 musik. Ya kita karena yang hidup tuh kan kita doang, ada tetangga-tetangga lain juga kalau macam, dan juga ya berdampaknya itu tadi penyalahgunaan narkoba itu waduh luar biasa sekali kayaknya Mbak. Kalau kita ngelihat juga laporan-laporan juga, saya kan juga salah satu admin di Humas Polda Sumsel, itu banyak laporan-laporan masyarakat nih berkaitan tentang pos musik yang ujung-ujungnya malah menjadi penyalahgunaan narkoba. Tempatnya beredarnya ya orang-orang menyebarkan, pemakai berkumpul jadi satu di sana. Ini yang sangat-sangat kasihan lah ya. Tapi itu tanpa kalian sadar itu adalah penyakit sebenarnya ya. Karena itu berdampak juga untuk anak-anak yang di sekitar. Melihat orang-orang di sekitar yang seperti itu, penyakit untuk mereka juga. Iya, itu tanya dia. Kasihan sama generasi selanjutnya sih sebenarnya. Jadi Kak Diki, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang kan kita bahas intinya. Jadi apa sih strategi pencegahan yang cocok banget untuk anak-anak zaman sekarang? Jadi cara mereka untuk memfilter diri dalam penggunaan narkoba itu gimana? Filter diri untuk Gen Z ya. Strateginya mungkin kalau dari pribadi saya sendiri yang paling utama itu kita harus untuk orang tua ataupun untuk teman-teman, kita harus cari lingkungan ya. Filter harus cari lingkungan yang bagus lah dari lingkungan, karena lingkungan itu betul-betul sangat, kalau saya katakan sangat-sangat berpengaruh. Seperti kiasan yang saya bilang tadi, kalau kita di tempat kita orang sering ngaji, ya otomatis walaupun kita agak gimana pasti terjerumus juga ikut ngaji. Cuman kalau lingkungannya di lingkungan sekitar tadi senangnya musik remix terus sampai menggunakan narkoba, ya ujung-ujungnya ikut-ikutan juga. Jadi yang paling utama itu di lingkungan, kita harus filter lingkungan. Yang kedua, kita harus untuk Gen Z itu filter media sosial juga. Harus betul filter media sosial. Boleh kita gunakan media sosial ini jadikan hal-hal yang positif. Bisa kita dengan cara buat konten. Buat konten juga konten yang boleh, konten hiburan ataupun konten edukasi, cuman yang betul-betul lah. Karena kan konten ini sangat berpengaruh di zaman sekarang ini, sangat berpengaruh. Filterisasi media sosial. Yang ketiga itu dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa yang pastinya. Kembali lagi sebenarnya walaupun lingkungan kita agak kurang baik, tapi kalau kita dilapisi dengan iman yang baik dan istiqomah, insya Allah kita bisa terjaga kembali lagi diri masing-masing. Mungkin yang keempat, strategi menurut saya pribadi yakni jangan sampai ikut-ikut. Kalau mau ikut-ikutan boleh FOMO yang memfilterisasi. FOMO yang memfilterisasi. FOMO atau ikut-ikutan kegiatan, kalau bisa kegiatan-kegiatan yang positif aja. Mungkin itu strategi yang 4 strategi. 4 strategi ya dari Kak Ci di Wiki, teman-teman. Jadi yang pasti harus filter teman, terus harus memfilter sosmed, terus juga harus memperkuat iman, dan jangan ikut-ikutan FOMO. FOMO pun yang positif gitu loh teman-teman. Nah Kak Ci kan sebagian Humas Polda Sumsel udah hampir 4 tahun ya Kak ya? Ini masuk tahun kelima. Wow, udah masuk tahun kelima. Jadi untuk kita agak melenceng dulu nih dari pencegahan narkoba, tipsnya biar jadi konten kreator yang positif kayak kakak, terus juga yang banyak menarik penonton lah. Yang betul. Tipsnya apa ya? Karena cepat. Nah, mulanya saya itu di Sapara. Jadi ditarik di Humas ya, karena kita itulah ibarat kata tuh suatu hal kebaikan itu tuh karena dimulai dari keterpaksaan. Dipaksa dan akhirnya menjadi kebiasaan. Akhirnya jadi sudah kebiasaan jadi kebutuhan. Sama kayak kegiatan positif itu juga. Kalau kita
mau berubah ya kita harus memaksa. Sudah kita dipaksa lagi positif, jadi kita terbiasa. Ketika sudah terbiasa, ujung-ujungnya pas kita lupa ataupun nggak pernah ngelakuin ataupun ya lupa tadi, ya kita menjadi kebutuhan. Oh, saya ini belum ngelakuin. Nah, itu tadi. Jadi kalau untuk jadi konten kreator mungkin apa ya, buah rezeki juga sebenarnya. Ya karena sejak jadi konten kreator banyak juga cewek DM. Ya, Selain pasti rezeki juga dong ya. rezeki ya gitu. masuk lah. Kita endorse sebenarnya. Udah bisa Ya. endorse loh teman-teman. Apa nggak seberapa, paling kuota 5 giga aja. Enggak apa-apa, Tapi maksudnya tetap itu pemasukan. iya positif, kita nemenin. Nah, jadi teman-teman, kata Kak Yuki tadi yang namanya sosmed itu benar-benar berpengaruh ya Kak, apalagi sebagai konten kreator. Gak cuma dari hal yang karena terpaksa, lalu terbiasa, satunya lagi Kebutuhan. kebutuhan. Nah, jadi namanya kalau misalnya berkonten itu ya harus mau juga ya, harus kemauan dulu, mau nggak mau harus mau gitu loh. Saya dulu orangnya pemalu juga. Wah, Akhirnya lambat laun jadi malu-maluin. jadi humoris, kamu harus buka Instagramnya deh. Serius, Kak Aceh benar-benar humoris orangnya. Humoris sebenarnya ya karena apa ya? Ya kita dibuat skemanya kayak humoris, padahal orangnya aslinya seram nih. Oh, aslinya sangar ya. Jaga lah. Iya betul. Jadi kalau misalnya di konten itu tergantung dengan ini ya, kontennya apa gitu ya. Kalau memang harus humoris ya humoris gitu loh teman-teman. Nah, Kaci, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita udah ngomongin masalah anak-anaknya nih, gadgetnya. Sekarang menurut Kaci sendiri, kalau dari orang tua, nah itu gimana tuh? Apa sih yang harus mereka lakukan biar anak-anaknya tuh benar-benar tercegah banget yang namanya narkoba, apalagi melalui sosial media ya? Apakah orang tua harus memfilter? Apakah orang tua harus mengambil handphone anak-anak gitu? Gimana tuh menurut Kak Ci? Menurut saya berdoa lah. Berdoa. Oke. Berdoa. Yang paling utama itu ya khusus untuk orang tua. Kayak gitu nih namanya anak, karena saya ngerasain juga kasih sayang orang tua tuh sangat butuh perhatian. Kita harus memberikan perhatian khusus pada anak-anak kita. Maksud saya juga orang tua saya pun ya alhamdulillah saya terjaga ini karena orang tua saya perhatian. Marah itu bukan arti kata dia benci. Betul. Ngelempar sapu itu bukan arti kata dia Curhat ya, teman-teman curhat nih. lempar panci itu bukan arti kata panci melayang, bukan arti kata dia tuh kesal, benci karena dia tahu kita ini salah. Kalau salah kita harus perbaikin. Jadi perhatian khusus ataupun kasih sayang khusus itu harus diberikan pada anak-anak kita. Jangan jadi orang tua yang cuek, biarin, yang penting kebutuhan materialnya ada, yang penting dia hidup, yang penting ya bukan seperti itu. Yang paling penting itu sebenarnya waktu dan kesempatan untuk bersama dengan anak harus dijaga. Jadi dengan momen waktu dan kesempatan yang ada itu kita bisa memberikan kalau kayak saya nih, mungkin Mbak pernah ngeliat konten saya dengan mama saya itu udah kayak bestie ya, jadi nggak ada jarak. Sepertinya harus seperti itu, orang tua harus seperti itu. Ketika anak dan orang tua udah nggak ada jarak, jadi anaknya sudah nggak sungkan lagi mau bicara, mau curhat, mengenai masalah. Mungkin kan kita setiap anak juga pasti ada masalah. Takutnya nanti ketika orang nggak ada posisi kasih sayang orang tua nggak terpenuhi ya. Mungkin sayang orang tua nggak terpenuhi, anak yang kita sebagai anak nih ada masalah, akhirnya kan nimpang yang ke lain-lain. Ada masalah ini, mabuk apa ini mungkin udahlah gabung sama ini aja gitu. Biasanya orang tua tuh betul sangat dibutuhkan. Kalau untuk masalah HP macam atau Mbak ditarik HP-nya, kayaknya kembali lagi ke orang tua masing-masing. Itu tadi kita harus pintar-pintar juga mengasuh, mendidik anak tadi ya, harus tahu momen-momen. Tapi kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang nih kayak, kalau menurut saya sendiri cengeng kali, banyak sekali cara nih kayak misalnya anak nih dicubit oleh orang tua kandung sendiri, melapor ke polisi, aneh aja. Kan kalau zaman Mbak dulu kayaknya bukan dicubit kayaknya ya. Sapu patah itu. Bener kalau zaman milenial ya. Kalau saya dulu waktu tinggal di Aspol itu, ibu saya itu saya sering ngeliat ke atas tuh, panci udah melayang. Apalagi ini sapu udah melayang. Yang berlindungnya cuma satu, minta maaf. Nah, jadi teman-teman, emang pengaruh orang tua, kasih sayang, emang dari rumah tuh benar-benar tangki cintanya harus dipenuhi dulu.
teman-teman ya, untuk orang tuanya juga. Terus yang namanya untuk mendidik, benar kata Kak Dwi kita dia, emang nggak harus selalu dilempar panci itu nggak jadi masalah sebenarnya, asalkan tangki cintanya penuh. Dan anak juga kita harus sadar diri nih, oh kita salah kita harus bilang maaf, jangan mentang-mentang langsung dimarahin langsung kabur rumah ya. Oh, Tapi banyak nih kayak geser kayak gitu tuh. itulah mentalnya yang emeng tuh. Mental. Oke, ngomong-ngomong masalah mental ya, sober ya. Jadi Kak Ci, Widi mau tanya masalah mental sama anak-anak Gen Z nih. Apa benar ada hubungannya antara kesehatan mental dan penyalahgunaan? Wah, betul. Sangat inilah. Mental tuh pengaruh kita nih kesehatannya. Sebenarnya kesehatannya ada dua, kayak kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kesehatan jasmani kan mungkin tampak dari luar, kesehatan rohani itu ya dari dalam. Itu tadi mental lah. Mental yang dimainkan. Strategi mungkin nganuin mental biar kita, karena di tes polisi itu bukan hanya sehat jasmani aja, tapi ada sehat rohaninya juga. Jadi kalau sehat jasmani mungkin dia ada request satunya, ada request duanya. Tapi kalau untuk yang kesehatan mentalnya, rohaninya, ada namanya wawancara PSI 2, ada wawancara PMK, penulisan mental kepribadian. Jadi mental tuh diperlukan lah ya. Bagaimana cara kita untuk membuat mental kita nih menjadi optimal? Mungkin yang paling utama kita nih harus banyak-banyak positive thinking. Kadang kan orang yang mentalnya lemah itu gara-gara dia netting terus, netting yang berujung pada overthinking. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita positive thinking itu bahasa Islamnya itu husnuzon, berprasangka baik lah. Kita berpikiran baik-baik. Oh, ini mungkin misalnya kalau kita gagal, berarti kita pikirin, oh berarti bukan yang terbaik bagi kita, bukan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau macam sudah kita ikhlas saja kalau macam. Tapi kalau kita berpikirannya netting terus, mas aku kalah, masa aku kan sudah berusaha, kalau ujung-ujungnya kan drop mental, stres segala macam, dan mata menimbulkan overthinking. Overthinking tadi mulai berpikiran aneh-aneh, sudah disogok atau panitianya, sudah kayak gini. Saya juga pernah ngerasain kayak gitu juga. Kayak ikut lomba segala macam itu, pernah juga ngalamin, wah ini kontennya bagus kok bisa cuma juara 4 yang terima juara 3 pasti. Tapi jangan kita kayak gitu. Kita harus positif tinggi. Wah berarti kita kedepannya harus memperbaiki lagi, kita harus optimal lagi, harus SD lah, jangan SMP, SD sadar diri. Oh, sadar diri. Jangan langsung SMP ya, sadar diri. Kita sadar diri juga. Kita harus berarti kita kurang, kita harus perbaiki, kedepannya lebih optimal lagi. Ya, dan juga berkaitan dengan mental juga. Mental tuh bukan arti kata kita berani melawan. Masuk bukan seperti itu. Mental tuh ya kita menjaga optimalisasi diri kita ini, jangan sampai kita stres berlebihan. Kalau ada masalah, kalau ada kendala, segera ceritakan dengan orang-orang yang kalian percaya ya. Ataupun bisa cerita dengan orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Kayak misalnya kalau kita sudah kena psikisnya, kata orang tuh, kena mental kan ya. Bisa kalian cari psikiater ataupun cari orang-orang yang terdekat, ataupun kalau yang paling utama sebenarnya sih orang tua ya. Orang tua. Oke, jadi sober, yang namanya kalau kita punya pikiran tuh jangan terlalu dibantesin ya, dan juga jangan terlalu overthinking kayak kata Kak Dwi kita tadi. So kalau misalnya juga dalam satu hal yang nggak berhasil ya berlapang dada ya, berusaha yang lebih baik, bukan malah jadi pikiran, malah nanti ke mental issues juga gitu loh teman-teman. Tapi yang pasti pengaruh orang tua berpengaruh juga ya di mental health berarti ya. Sangat Kodrat sangat. Itu udah saking pentingnya peran orang tua. Jadi jangan orang tua tuh, khusus orang tua jangan cuma pikiran cari nafkah, karena kita sebagai anak pengen juga loh ngerasain namanya quality time sama dia, ngobrol, ketawa, bercanda. Itu sebenarnya dibutuhkan anak-anak itu, bukannya material. Tapi kalau untuk anak-anak zaman sekarang kayak lebih butuh ke material aja sebenarnya. Butuhnya iPad, iPhone segala macam. Kalau kita dulu memang kita butuh untuk bantu support kita. Cuman lebih butuh sebenarnya ayo kita ngobrol bareng, wah itu. Jadi kenangan pengalaman itu waduh luar biasa kalau kita ingat. Jadi ada cerita. Jangan sampai nanti pas dia udah dewasa ataupun dia cerita dengan teman-temannya, gimana pengalaman sama orang tuamu? Nggak ada, nanti dikasih uang, memang mau kasih uang, kasih motor. Wah,
Beda dengan kita misalnya gimana pengalaman orang kan, pengalaman orang tua kalau macam, wah ini aku kemarin tuh ini aku nggak nyuci motor di babit pakai itu, itu seru ceritanya tuh. Lebih pengalaman, ya mental kita lebih terjaga kalau dengan orang tua. Tapi jangan terlalu orang tua jangan terlalu over juga sampai melakukan apa namanya mukul segala macam, jangan terlalu over juga. Ya. Ada kapasitas dan ada juga kualitas namanya gitu. Berisi banget ya sama Kak Diki tentang family ya, pasti quality time teman-teman. Juga misalnya orang tua juga harus berpengaruh banget ya, yang namanya quality time sama anak-anak, biar kenangannya itu berpengaruh untuk mental health-nya juga gitu loh. Terus juga misalnya orang tua bisa memfilter dan lain sebagainya. Nah Kak Diki, kita kan udah di penghujung podcast ya, jadi bisa nggak sih kasih pesan singkat aja untuk teman-teman Gen Z? Oke, tuh teman-teman gadget, pesan-pesan dari saya pribadi, mungkin yang paling utama pesan saya untuk Gen Z, kita harus punya iman dan takwa paling utama tuh, paling utama ya. Menurut agama masing-masing, kalau kita Islam kan kita harus ada iman tuh artinya percaya dan yakin bahwasannya Tuhan tuh ada dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman dan takwa itu sangat dibutuhkan diri sendiri. Yang kedua mungkin untuk pesan Gen Z, kita harus pinter-pinter filterisasi dari setiap apapun itu, filterisasi lingkungan, filterisasi apa namanya media sosial khususnya kan, ataupun filterisasi masalah kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Ambil yang positif, yang negatif jadikan pengalaman. Jadikan pengalaman, kalau kita pernah melakukannya, kita jadikan pengalaman untuk berubah ke depan agar lebih baik lagi. Mungkin yang ketiga, pesan untuk Gen Z, mungkin kita harus apa namanya, kesehatan itu bukan hanya jasmani doang, seperti yang kita katakan, kesehatan rohani itu juga. Ketika kita ada pengalaman yang buruk ataupun kenangan yang buruk, jadikan itu tuh sebagai spion kita. Tapi jangan terlalu kita menjadikan spion. Ingat, kaca mobil itu, kaca depan itu lebih besar daripada spion. Jadi kalau ngelihat pengalaman buruk itu, ngelihat spion itu sekali lewat aja. Tapi kita harus tetap fokus ke apa namanya, ke arah depan, tujuan kita depan yang lebih excited, lebih luar biasa lagi. Mungkin itu pesan-pesannya untuk Gen Z. Oke, nah sobat, nggak kerasa ya kita udah di penghujung Insight Burgo kita hari ini. Literally banyak banget ya insight skill yang kita dapat dari Kak Diki. So intinya War on Drugs kita hari ini tuh penuh banget dengan soal aware sama lingkungan fisik ya. Tapi juga harus upgrade firewall di otak kita dan juga filtering di dunia digital. Kita udah bahas dari A sampai Z, mulai dari bahaya toxic coping di sosmed sampai cara bikin anti drugs campaign yang estetik ya Kak ya. Nah, so terima kasih banyak buat Kak Ci dari Humas Polda Sumsel ya, yang udah sharing dan ngasih pencerahan yang relate banget untuk kita semua. Kita juga udah tahu nih, jadi Polda Sumsel itu nggak cuma mantau di lapangan aja, tapi juga aktif banget ngawal kita di dunia maya. Betul ya Kak Wiki ya? Nah, so guys, ingat pesan Bribda Wiki tadi, kalau kita yang pastinya menjaga iman teman-teman dan lain sebagainya, kalian harus nonton ya yang pasti. Jadi teman-teman langsung follow aja ya sosial medianya Humas Polda Sumsel. Yang Kak Wiki coba disebutin Kak Wiki. Polisi _Sumsel kalau di IG-nya. Sama-sama kayak di TikTok, kalau banyak sama kalau untuk Humas Polda Sumsel. Pribadi saya sih MDWiki 28. Jadi Humas Polda Tapi gak usah di follow lah, gak usah di follow. Dwiki 28, kenapa tuh? 28 itu tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Sama ya, 28 juga beda gue ya. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semua follow akun sosial media BNP Sumsel dan Humas Polda Sumsel. So, terima kasih untuk episode kali ini Kak Diki, dan see you, bye-bye.